Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita bisa menjaga nikmat ini hingga akhir hayat, hingga kita dipanggil kembali menghadap kepadanya. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita selalu menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan kita, sehingga insyaallah kita diberi syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Baitul Jannah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali renungan-renungan kita. Kali ini kita akan menyampaikan sebuah renungan tentang nasihat yang mulia, nasihat yang agung dari Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang imam, terutama imam madhab yang sangat luar biasa dengan pengikut yang sangat banyak di seluruh dunia. Beliau terkenal dengan kecerdasannya, terkenal dengan kemuliaan akhlaknya. Pada suatu ketika beliau pernah menyampaikan sebuah nasihat yang berisi tentang pentingnya bagi seseorang untuk merantau, meninggalkan kampung halamannya. Pada suatu ketika beliau memberikan nasihatnya sebagai berikut. Ma fil maqami li aqlin wa di adabin min rohatin wada'il awtana wa'tari. Hendaknya orang yang berakal, hendaknya orang yang berilmu, orang yang beradab, dia tidak beristirahat, dia tidak berdiam diri saja di satu tempat, tetapi dia meninggalkan tempatnya itu dan dia tinggal di tempat yang asing. Safir tajid iwadun ngamman tufarikuhu wansab fa inna ladidal aisi fin nasobi. Pergilah, kata Imam Syafi'i, pergilah, tinggalkanlah kampung halamanmu, tajid, dan engkau akan mendapati iwadun, pengganti, ngamman tufarikuhu, dari orang-orang yang engkau tinggalkan. Wansab, dan berlelah-lelahlah, berjerih payahlah. Fa inna ladidal isi, sesungguhnya lezatnya kehidupan, sesungguhnya nikmatnya kehidupan adalah fin nasobi, setelah kita bersusah payah. Inni ra'aitu wuqufal ma yufsiduhu insaha toba wa illam yajri lam yatib. Sesungguhnya aku melihat wukufal ma yufsituhu, air itu ketika dia menggenang, tidak mengalir, justru air itu akan rusak. Insaha toba wa illam yajri lam yatib. Apabila air itu mengalir, maka air itu akan menjadi jernih. Tetapi apabila dia tidak mengalir atau menggenang, justru air itu menjadi keruh. Wal asadu laula firaqul ard maftarasat. Wal asadu, singa, laula firaqul ard, apabila dia tidak meninggalkan sarangnya, maftarasat, tentu dia tidak akan mendapatkan mangsanya. Wasahmu laula firaqul qaus lam yusib. Anak panah, apabila ia tidak lepas, tidak meninggalkan busurnya, tentulah anak panah itu tidak akan mengenai sasaran. Wasamzu law waqafat fil fulki daimatan lamallahan nasu min ujmin wa min arabin. Matahari, apabila matahari hanya berhenti saja, matahari tidak bergerak sama sekali, lamallahan nasu, tentulah manusia akan bosan, min ujmin wa min arabin, manusia bosan untuk memandangnya. Watturbu kat turbi mulkan fi amakinihi wal 'udu fi ardihi naun minal hatab.
Sesungguhnya biji emas itu sama dengan tanah biasa. Mulkon fi amakinihi, apabila dia masih berada di tempatnya, belum diolah. Wal 'udu fi ardi naun minal hatab. Sedangkan apabila emas itu telah berpisah dari tanah, dia telah diolah, maka dia menjadi barang tambang yang mulia. Sahabat Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh mulia nasihat Imam Syafi'i tersebut. Kita coba ulas satu persatu. Yang pertama, ma fil maqami li di'aklin wa di adabin min rohatin fadail autona wa tarif. Orang apabila dia ingin maju, terutama dalam hal keilmuan, atau bahkan mungkin dalam hal yang lain, dalam hal ekonomi dan lain sebagainya, maka sebaiknya ia memang meninggalkan kampung halamannya. Karena apabila dia keluar dari kampung halamannya, berarti dia keluar dari zona nyaman. Apabila dia tidak merantau, tidak keluar dari kampung halamannya, biasanya orang tersebut akan bersantai-santai. Hidupnya itu tidak begitu ada tantangan. Karena masih ada saudara, ada masalah sedikit, dia tinggal minta tolong ke saudara, dan lain sebagainya. Tetapi jika dia hidup di satu tempat, yang di situ tidak ada saudara, tempat yang asing, maka mau tidak mau dia pasti akan berusaha dengan keras. Disitulah orang tersebut akan cepat dewasa. Maka kiat sukses dalam belajar ataupun dalam ekonomi misalkan, diantaranya adalah harus berani keluar dari zona nyaman. Di sini dinasihatkan keluar dari kampung halamannya sendiri, menjadi seorang perantau. Mungkin ketika kita meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, ada perasaan galau, ada perasaan takut berpisah dengan teman-teman kita, keluarga kita dan sebagainya. Tetapi kata Imam Syafi'i, safir tajid rimadon amman tufarihu. Pergi sajalah, tinggalkan mereka dan engkau akan mendapatkan pengganti dari orang-orang yang kau tinggalkan. Kita mungkin berpisah dengan teman-teman kita satu desa, tapi kita pasti akan mendapatkan teman yang baru. Seperti halnya ketika kita selesai sekolah SD, berpisah kita dengan teman-teman SD, lalu kita melanjutkan ke sekolah SMP, kita mendapatkan teman yang baru di SMP, dan lain sebagainya. Dan wansob fa inna ladidal is fin nasobi. Dan bersusah payahlah. Hidup itu memang harus bersusah payah. Hidup ini harus bekerja keras, karena nikmatnya hidup itu justru setelah kita mengalami banyak kesusahan, mengalami banyak ujian. Inni ra'aitu wuqufal ma' yufsituhu. Kata Imam Syafi'i itu, kehidupan kita itu diumpamakan air. Bahwa air itu justru kalau berhenti, maka air itu akan gampang keruh. Air itu kalau berhenti, dia menggenang, maka air itu biasanya akan berubah warnanya, berubah baunya, dan berubah rasanya. Lalu bagaimana? Insaha toba wa ilam yajilam yatib. Maka sebagaimana air, kita harus memiliki karakter dan jangan diam saja. Harus mengalir, harus bergerak. Karena air itu kalau mengalir, maka dia akan terjaga kejernihannya. Sedangkan jika dia menggenang tidak bergerak, maka akan rusak sifat-sifatnya. Begitupun manusia. Kalau tidak ada aktivitas yang positif, kalau tidak ada kesibukan-kesibukan yang baik, maka yang akan terjadi justru dia akan melakukan hal-hal yang negatif. Na'udzubillah min dzalik. Lalu perumpamaan berikutnya adalah wal asadu laula firaqul ad maftaraqat. Singa. Singa inilah raja hutan. Jagonya dia berburu, disegani oleh hewan-hewan yang lain. Tetapi sehebat apapun singa, kalau dia hanya diam di sarangnya, dia tidak keluar dari sarangnya, dia pun tidak akan mendapatkan mangsa. Sehebat apapun kita, mungkin kita pintar, mungkin kita cerdas, mungkin kita mahir, tapi kalau kita hanya berdiam saja, kita tidak pernah keluar dari rumah, keluar dari kampung halaman, maka kehebatan kita tidak akan pernah teruji. Maka laksana singa yang hebat sekalipun, dia harus keluar kalau dia ingin mendapatkan mangsanya. Orang pintar sekalipun, orang bekerja keras sekalipun, kalau dia tidak merantau, dia tidak bergaul dengan dunia luar, maka kehebatannya itu kurang maksimal. Laksana pula sebuah busur anak panah. Wassahmu laula firaqul qaus lam yasib.
Anak panah itu pun sehebat apapun, setajam apapun ia, kalau tidak dilepaskan dari busurnya, maka anak panah tersebut pun tidak akan pernah mengenai sasarannya. Lalu Imam Syafi'i juga memberikan perumpamaan berikutnya, laksana matahari. Wasamsu law waqafat fil fulki daimatan lamallahan nasu min ujmin wa min arabi. Laksana matahari. Matahari itu banyak yang mengagumi karena matahari banyak sekali memberikan kemanfaatan. Tapi andaikan matahari itu tidak bergerak sama sekali, dia hanya berdiam di situ saja, maka manusia-manusia pun akan bosan untuk memandangnya. Manusia tidak akan lagi mengaguminya. Kemudian yang berikutnya perumpamaan yang diberikan Imam Syafi'i adalah watturbu katturbi mulkon fi amakini wal'udu fi ardi naumun minal hatab. Bahwa biji emas yang berharga sekalipun dia itu sama saja dengan tanah seperti biasa, apabila biji emas itu tidak dipisahkan, tidak keluar, biji emas itu baru berharga apabila dia dipisahkan dari tanah-tanah yang lain. Kemudian yang terakhir, Imam Syafi'i juga memberikan perumpamaan laksana pohon gaharu. Pohon gaharu yang banyak manfaatnya untuk kesehatan dan lain sebagainya, baunya sangat harum. Tapi pohon gaharu yang banyak manfaatnya itu pun tidak tampak, tidak bisa keluar manfaatnya kalau dia tidak keluar. Dia masih tetap di hutan, maka dia harus keluar, harus diolah, baru dia bisa dirasakan manfaatnya. Begitulah perumpamaan manusia, di mana manusia itu kalau ingin berkembang, dia ingin maju, dia ingin sukses, maka dia harus berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman di sini diantaranya adalah dia berani berpisah dengan keluarganya, dia berani meninggalkan kampung halamannya, dia berani merantau. Karena di tempat merantau disitulah ada banyak tantangan. Di tempat merantau itulah dia akan bisa bekerja keras. Di tempat tersebut dia akan ditempa dengan sebaik-baik. Mudah-mudahan nasihat dari Imam Syafi'i ini yang sangat berharga ini bisa kita amalkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita. Mudah-mudahan sekali lagi renungan kita kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada renungan-renungan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.